perjalanan spiritual Nabi yang dilakukan dalam satu malam, satu hari. Isra Mi'raj itu adalah suatu bagian dari perjalanan Nabi Muhammad SAW yang hanya dilakukan dalam satu malam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang cerah Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya dan Allah berikan kerahmatan bagi kita semuanya, maka tidak henti-hentinya kita wajib sebagai seorang muslim untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah salah satu tanda yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia, khususnya bagi orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, Allah membuka ayat tersebut dengan memuji, dengan takdis, untuk memuji dirinya sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanannya itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, dan kami berikan keberkahan di tempat tersebut. Ya, di tempat yang diberkahkan oleh Allah, yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Kemudian linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan, ya Allah sengaja memberikan tanda-tanda kebesaran Allah kepada seluruh umat manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dalam ayat tersebut? Yang pertama adalah keyakinan. Increase the faith, our belief and faith. Meningkatkan keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak mungkin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dijalankan hanya satu malam saja, kemudian dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan perjalanannya itu tidak dekat, bahkan panjang sekali, dengan satu malam saja. Maka banyak orang-orang yang tidak percaya ketika itu belum ada teknologi, belum ada pesawat, belum ada kendaraan seperti halayaknya masa sekarang hari ini. Tidak pernah melihat satu malam perjalanan itu ditempuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan kepada seluruh makhluk bahwasanya siapa yang lebih beriman dan siapa yang lebih percaya. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabatnya, kepada seluruh orang-orang Bani Israel yang percaya adalah Abu Bakar. Maka ketika itu Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq karena langsung percaya tanpa ada spekulasi, tanpa ada pertanyaan. Begitulah keyakinan kita bahwasanya Allah menciptakan, Allah menurunkan Al-Quran untuk memberikan keyakinan khusus kepada seluruh manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Quran surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak pernah mentadabburi Al-Quran, tidak pernah merenungi Al-Quran, tidak pernah mendalami Al-Quran, meskipun orang-orang yang belajar selain Al-Quran mendapatkan perpecahan yang nyata di hadapan kalian semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dalam Isra Mi'raj adalah diwajibkannya salat. Salat menjadi pilar utama bagi kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saluhat saluha jasadu saluha amalu sairu amalu kulluh wa idza fasadat fasada sairu amalu kulluh. Ala wa hiya shalah. Awwalu yuhasabu ila Allah azza wa jalla yaumil qiyamah." Ya, ketika salat tersebut itu hancur, maka seluruh aktivitas dan amalannya adalah hancur, akan buruk. Maka bisa kita melihat bagaimana konsekuensi orang-orang yang meninggalkan salat. Salah satu orang yang meninggalkan salat adalah termasuk dosa-dosa besar. Kemudian
mereka jikalau bagus dalam salatnya, maka seluruh aktivitasnya akan baik. Allah juga sebutkan di dalam pentingnya kita menjaga salat dan tidak boleh menyia-nyiakan salat. Allah sebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat 59, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka tatkala engkau akan menyaksikan wahai Muhammad satu generasi yang mereka tersebut akan menyia-nyiakan salat. Tidak hanya menyia-nyiakan salat, ketika satu makhluk menyia-nyiakan salat, pasti mereka akan mengikuti syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan terjebak dalam kesesatan yang nyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ditandai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah yang luar biasa. Salah satunya adalah Yaumul Hazn, hari kesedihan. Ditinggal istrinya, ditinggal anaknya. Maka ketika itu Rasulullah menghibur Nabi SAW menjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Allah sebutkan di dalam Quran surat An-Najm ayat 1-18, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Ayat-ayat tersebut di dalam Quran surat An-Najm menceritakan tentang bagaimana Rasulullah itu dinaikkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Di sana melihat fenomena-fenomena yang terjadi, banyak yang Allah tunjukkan tentang masalah neraka, tentang masalah surga, tentang diwajibkannya salat. Awalnya kita diwajibkan 50 kali dalam sehari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegosiasi Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan aktivitas amal salat tersebut, maka diwajibkannya sehari 5 kali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga adalah Allah pasti memberikan kemudahan ketika Allah memberikan ujian kepada kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bayangkan 1 tahun ditinggal keluarga dekatnya hanya untuk berdakwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke suatu bukit, kemudian menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan kepada kaum Quraisy. Ketika itu Nabi mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, apakah kalian percaya bahwasanya yang di belakang gunung ini ada sebuah tentara, sebuah pasukan yang ingin menyerang kalian?" Apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy tersebut? "Kami sangat percaya. Sangat percaya. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya." Kemudian Nabi terang-terangan mengatakan, "Apakah engkau percaya bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah?" Disitulah pamannya sendiri, satu keluarga, satu lingkup dalam saudaranya sendiri, satu nasab dalam saudara sendiri mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana. Apakah hanya ini engkau mengumpulkan?" Maka resiko dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sungguh luar biasa. Tidak hanya resiko dakwah, bahkan keluarganya pun dihimpit. Bahkan Rasulullah ditinggal meninggal oleh keluarga dekatnya yang selalu mendukung. Salah satunya istrinya, Khadijah alaiha salatu wassalam. Khadijah meninggal, kemudian anak-anaknya meninggal. Hikmahnya sangat luar biasa supaya Rasulullah SAW tidak bermegah-megahan, tidak condong kepada duniawi, tidak condong kepada keturunan-keturunannya, tidak mengandalkan keturunan-keturunannya. Maka Allah juga mengatakan, menyebutkan watakatsuru fil amwali wal aulad. Mereka orang-orang yang terjebak dalam lembah dunia memperbanyak keturunannya dan memperbanyak harta-hartanya. Maka demikian 3 yang menjadi klausa kita sebagai umat muslim untuk selalu meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja dan al-khauf, ketakutan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggiring kita untuk menuju jalan selamat. Isra Mi'raj, jadikan hari ini menjadi hari yang mulia, hari untuk awal di mana kita selalu melangkah untuk yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin wal mahdiyyin." Saya wajibkan kepada kalian, generasi-generasi kalian, untuk selalu merenungi bahwasanya perpecahan semakin besar. Maka tidak henti-hentinya Nabi SAW memperingatkan, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin." Ikutilah jalan-jalanku dan jalannya para sahabat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.